Your wedding day is also our big day. Sebuah kata yang tepat untuk mendeskripsikan siapa sih partner kita pada hari ini, di mana sebuah wedding atmosfernya bisa terlihat lebih hidup apabila dipadukan dengan pencahayaan lighting yang tepat. Nah, siapa sih yang bisa membuat wedding Anda bisa terlihat lebih hidup? Penasaran kan? Ini dia. Bro, ini tempat apa ya bro ya? Ya, ini sebenarnya workshop, gudang, office dari Lumens Indonesia. Oke, nah sebelah saya udah ada sosok Rensis nih, sosok founder dan juga lighting designer daripada Lumens Indonesia. Nah bro, beberapa orang kan masih belum tahu nih siapa sih sosok Rensis itu sebenarnya, dan maksudnya kenapa dia bisa terjun sampai ke dunia entertainment dan akhirnya bisa create Lumens. Boleh tolong di-sharing nggak bro sedikit bro? Oke, jadi Lumens ini sebenarnya berdiri dari tahun 2013, akhir 2013 kita rental dari lighting, khusus untuk lighting, yang fokus dan bergeraknya lebih kepada bisnisnya lebih ke wedding, gitu, wedding industry. Kalau sosok Rensisnya sendiri kok bisa terjun ke dunia entertainment, gimana nih ceritanya? Latar belakang saya ini di industri hiburan, jadi saya nggak mungkin beralih pekerjaan menjadi sesuatu sebagai orang kantoran maupun juga sebagai atau membuka bisnis yang memang saya nggak ngerti latar belakangnya bisnis itu sendiri. Pada saat itu saya beberapa kali bikin konser sebagai show director maupun ini saya cukup tertarik gitu dengan lighting, karena untuk sebuah event lighting itu sangat diperlukan untuk membangun suasana, membuat ambience, membuat event itu lebih baik gitu. Lebih hidup, lebih megah, lebih indah. Nah, awalnya ini didirikan masih bingung nih. Banyak ya pemakai lighting, tapi pemainnya juga banyak gitu ya. So bisa dibilang mungkin jalannya dibukain gitu ya. Dari satu hari saya harus megang sebuah event show yang sebelumnya venue itu dipakai untuk wedding gitu. Jadi mau nggak mau saya bilang sama yang di wedding, Pak, izin saya dari event yang berikutnya, boleh nggak saya pasangin lighting? Hari itu lighting belum ada di wedding, belum jadi tren, bahkan pada saat itu juga belum dipakai gitu ya, belum dipakai. Mereka hanya menggunakan lighting dari in-house-nya gedung gitu. Apa yang saya buat di wedding ternyata mereka menghargainya di luar ekspektasi saya gitu. So mulai dari hari itu sampai hari ini Lumens fokus di wedding industry. Oke, I see. Nah bro, udah siap dengan beberapa pertanyaan selanjutnya? Siap. Kalau gitu kita nyambung aja sambil ngopi-ngopi gitu ya? Ya, oke. Oke, sip. Nah bro, tadi kan udah diceritain singkat nih mengenai sosok Rensis dan juga sosok sampai akhirnya Lumens sendiri ya. Nah sekarang Lumens ini kan terkenal banget lah kalau di dunia wedding lah ya. Siapa sih yang nggak tahu Lumens gitu loh sebagai lighting vendor, lighting designer. Nah pertanyaan gue gini, apa sih faktor kuncinya yang bisa bikin Lumens kok bisa ada sampai sekarang ini ya bro ya? Dan udah gitu, apa bedanya Lumens dengan vendor penyedia lighting lainnya? Sebenarnya kalau dengan pertanyaan itu jawabannya simpel sih ya. Kita di bisnis service yang paling penting adalah service itu sendiri. Jadi nggak akan ada sesuatu yang bisa dijual selain service itu sendiri yang berbicara. Mau sebagus apapun barangnya, mau sebagus apapun desainernya, mau sebagus apapun idenya, selama servisnya itu menjatuhkan dia sendiri,
bisnis itu nggak akan kemana. Jadi bukan hanya barang, Bukan barang, bukan harga, bukan skill, bukan yang lainnya, tapi service. service itu sendiri ya yang Service itu bukan cuma sekedar apa yang dilakukan si desainer, tapi dari A sampai Z. Jadi yang dijual, yang bikin kita beda dari lain adalah service. Itu yang bisa dijawab oleh teman-teman vendor lainnya. Service kita cepat di lapangan, service kita rapi, service kita nggak berkekurangan lah istilahnya. I see. Oke bro, pertanyaan gue gini, selanjutnya adalah gini, apakah Lumens itu maksudnya image-nya adalah wedding? Terkenalnya adalah di dalam dunia wedding lah ya. Nah pertanyaan gue, apakah Lumens sendiri memang membatasi segmentasi hanya pada wedding aja atau pada segmen yang lain? Oh enggak, karena kita berangkat juga dari event yang variety show lah ya. Jadi bisa ada apa aja. Berangkat dari sana, cuma belakangan ini kita dikenalnya di wedding industry, tapi during weekdays, Senin sampai Jumat kita pegang corporate, kita pegang fashion show, kita pegang lain-lain gitu. Jadi bukan cuma wedding, tapi kita ke semua bisnis. Oke, nah bro, gue mau nanya sedikit mengenai wedding itu lagi ya. Biasanya orang kalau, dulu gue juga pernah wedding nih, orang image-nya kalau wedding biasanya kan adalah dekorasi. Dekorasinya bagus, bunganya bagus, mungkin makanannya, mungkin venue-nya. Nah, gimana caranya lu bisa educate ke customer lu, peran lighting dalam sebuah wedding itu juga penting ternyata. Dan sebenarnya tren penggunaan lighting dalam sebuah wedding itu dimulai dari kapan sih? Tren lighting di dunia wedding itu bisa dibilang kurang lebih 15 tahun terakhir. Sudah 15 tahun terakhir. Tapi yang dipegang dengan professional designer, saya rasa mungkin baru 7-8 tahun terakhir. Nah, karena semenjak beberapa klien besar, zaman-zaman 7-8 tahun yang lalu, mereka memanggil desainer untuk dekoratornya pun juga dari luar negeri. Nah, mulai pada saat itu sebagai acuan. Oh, dekoratornya luar negeri, bikinnya begini, dan mereka membutuhkan lighting. Nah, pada saat itu mulai diikuti sampai sekarang. I see. Nah, bro, selama lu create Lumens, ada pengalaman nggak yang nggak terlupakan? Pengalaman yang nggak terlupakan ya. Yang baik apa yang enggak? Dua-duanya, mau baik boleh, yang nggak baik juga nggak apa-apa. Pengalaman yang baik sebenarnya hampir semua, bisa dibilang semua event kita itu adalah pengalaman terbaik. So, saya pernah pegang dari mulai wedding mantan presiden, ya presiden, bahkan juga sampai hampir semua menteri, pejabat negara, bahkan juga beberapa orang top Indonesia, konglomerat dan sebagainya, memang itu klien kita gitu ya. Tapi yang nggak pernah terlupakan ada satu cerita pada saat itu bukan wedding, tapi inaugurasi Presiden RI. Ya, itu salah satu yang bikin saya juga nggak bisa tidur seminggu menerima kerjaan itu. Yang kedua juga kita pernah sidang paripurna juga di gedung MPR. Hampir semua pejabat negara ada, termasuk presiden dan duta besar. Jadi bobot bebannya ya cukup besar lah ya. Nah bro, kalau ketika ngomongin pressure nih, kita kan semua tahu lah ya, yang bergerak di namanya dunia live event entertainment industry gitu ya. Once kalau katakanlah shit happens lah ya, dan kita nggak bisa prediksi gitu ya, semua pasti akan impact-nya langsung berasa gitu loh. Dan karena kan memang nggak bisa diulang ya, sesuatu yang nggak bisa diulang live. Nah apalagi yang sifatnya adalah mostly klien Lumens adalah wedding misalkan. Wedding itu kan once in a lifetime. Customer-nya yang namanya wedding maunya pasti married ya seumur hidup ya cuma sekali lah, pasti nggak mungkin mau 2 kali atau 3 kali atau seterusnya. Nah itu pressure-nya kan pasti jauh lebih besar ya. Nah lu boleh ceritain nggak bro mengenai pressure-nya itu dan juga tantangannya apa aja sih sebenarnya dalam menghandle event seperti wedding? Sebenarnya semua event sih punya pressure masing-masing. Bobotnya bisa dibilang nggak ada yang satu lebih ringan, satu lebih berat, satu lebih ya rata-rata. Kalau kita udah megangin bisnis ini atau pekerjaan ini hampir kita lakukan setiap hari,
gue rasa sih semua pressure udah bisa terhitung, udah bisa diprediksi seperti apa. Cuma ya something happen, bisa terjadi yang nggak mengenakan. Intinya adalah apapun yang terjadi dan kapanpun itu terjadi, kita ready, kita ada di sana. Maju sebagai seorang pemimpin atau sebagai vendor yang berani pasang badan, bertanggung jawab. Ya udah, ini terjadi, ini kita bertanggung jawab. Ya ini event seumur hidup sekali. So next-nya apa? Dan kita juga di-hire bukan untuk merusak. Kita di-hire untuk mempercantik, memperindah hari itu. Jadi kalau sesuatu yang terjadi, ya kita maju untuk pasang badan. Oke bro, tadi mengenai wedding nih ya, kan pasti butuh planning, butuh yang namanya on time delivery, pokoknya butuh presisi, yang namanya momen ya, buat nangkap sebuah momen ya. Nah menurut lu, kita sebagai partner bisa ngikutin nggak sih sebenarnya tantangan-tantangan yang seperti itu? Oke, kalau di industri wedding sendiri, kita punya jadwal atau waktu bekerja itu sangat mepet. Karena biasanya kita baru loading itu jam 00, dan jam 5 sore kita udah harus clear. Jadi kita cuma punya kerjaan kurang lebih 15 jam dalam satu hari. Belum itu dipotong sama bongkaran sebelumnya, baru kita bisa masuk. Kalau di event sebelumnya ya? Betul. Di wedding ini sangat individual, dalam artian kita udah tahu porsinya masing-masing dalam bekerja. Dekor akan mengerjakan ini, hotel akan mengerjakan ini, lighting, sound system, dan lain-lain ya. Itu semua akan bergerak masing-masing. Kita baru ketemu lagi di jam 5 sore, yang pada saat itu udah oke, kita semua udah selesai ya, dan serah terima kepada organizer yang akan running acara sampai malam. Nah, di lighting sendiri, kehidupan kita tergantung dari listrik sendiri ya. Nah, sejauh ini kerjasama kita dengan Arthur Teknik ini sudah cukup baik. Dari pihak Lumens selalu akan memberikan surat loading yang pertama, yang kedua udah tahu jam berapa harus masuk, kapan harus masuk, kapan harus standby. Dan di lokasi juga dari pihak Lumens akan koordinasi terus di lapangan, kapan harus nyala dan kapan harus mati. Selama ini kita nggak punya kesulitan dalam berhubungan komunikasi dalam artian telepon. Ya, kalau misalnya barang udah ada, orangnya nggak bisa dicari karena nggak bisa ditelepon. Mungkin hari itu handphonenya mati atau rusak atau ini orang nggak bisa. Saya bisa langsung telepon ke kantor. Tur, barang lo belum nyala nih. Orang lo nggak bisa dicari. Nah, respon itu langsung bisa diterima oleh dari pihak Arthur sendiri yang akan gue akan cari solusinya. Nah, ketenangan itu udah cukup baik yang dilakukan Arthur, karena tadi yang saya bilang, kita semua bekerja masing-masing, kita ketemu di jam yang tertentu. Ini harus on, ini harus nyala, harus ini. Nah, saya rasa so far ini udah terjalin dengan baik gitu ya. Karena menurut saya ketenangan itu yang hampir semua vendor memang harus butuhkan. Nah bro, tunggu, ada satu lagi nih bro sebenarnya. Nah, sebenarnya dari kita ada mau ngasih award nih buat Lumens atas kesempatannya, atas trustnya juga yang selama ini dikasih ke kita. Tapi gue jelasin sedikit bro ya. Electric Shock Award-nya sebenarnya sebuah award yang kita adakan baru mulai tahun ini sih sebenarnya sih, kepada kita punya beberapa partner yang memang kita rasakan memberikan kontribusi ya kepada company kita, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Dan kategorinya adalah Shine Bright Like a Diamond. Ini diharapkan adalah Lumens sebagai lighting vendor, sebagai lighting designer, tidak hanya menerangi aja, tapi juga customer-nya yang memakai jasa Lumens itu bisa bangga seperti mereka memakai sebuah diamond. Thank you. Oke. Nah bro, satu lagi pertanyaan bro. Sebenarnya gini, Lumens ada mimpi apa gak sih bro? Ada mimpi apa dan atau enggak? Apa harapan Lumens untuk industri entertainment, terutama di Indonesia ke depannya seperti apa? Oke, mimpi kita sendiri sih sebenarnya simpel aja. Selama industri service masih dihargai di Indonesia, berarti kita masih berharap kehadiran Lumens dalam bisnis itu bisa menjadi jawaban buat kebutuhan mereka. And then untuk
kedepannya lagi, saya rasa industri ini harus terus maju. Nggak lepas dengan keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan apapun itu. Yang namanya industri hiburan tetap harus ada. Dan nggak boleh mati. Gitu. Jadinya teman-teman yang masih juga berkecimpung di industri ini, kita berharap masih ketemu lagi di kemudian hari dengan servis yang jauh lebih baik dari hari ini dan terus bisa bersinar. Oke. Bro, sekali lagi thank you atas waktunya, Sama-sama, ngopi-ngopinya, udah mau nyempatin waktu nih buat kita diskusi. Nah guys, buat teman-teman yang mungkin lagi mau coba terjun dalam sebagai lighting vendor atau enggak sebagai wedding organizer atau enggak mungkin yang mau menggunakan jasanya daripada lighting nih, udah ketemu nih sama Pak Rensis dari Lumens, mungkin bisa menghubungi atau enggak dari hasil omongan kita bisa belajar ya semua ya satu sama lain ya. Oke, sekian dulu diskusi singkat kita pada siang atau sore hari ini. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Thank you.